Lanjut ke lahan ketiga, berhubung lahan kedua itu enggak sudah minta dipupuk tapi pupuknya enggak ada, kita lanjut ke lahan ketiga. Ini namanya proses mau nanam jagung ini. Proses mau nanam jagung. Kita ke lahan ketiga. Ini nih. Nah, biasanya kalau orang lahannya kecil kayak gini contoh nih. Ini cuma berapa ubin lah. Ini kalau mau nanam pepaya biasanya itu di bawahnya ada yang nanam ke terong kayak gini nih, terong, dan sambil nanam cabai ini kayak gini. Jadi ntar nunggu pepayanya panen, sebelum pepaya panen cabai pasti udah panen duluan. Ini terong pasti udah panen duluan. Jadi kayak gitu. Caranya kayak gini. Nah, ini kayak gini. Kita lanjut. Ini kalau pepaya kayak gini nih, biasanya itu apa ya? Kurang pupuk. Ini kurang pupuk. Harusnya kasih mutiara. Ini berhubung mutiara itu harganya mahal, sulit dicari. Ya jadi adanya cuma pupuk pakai pupuk kandang. Ya ini resikonya cuma kayak gini. Ini namanya keterong, namanya terong ini, terong biru. Jadi biasanya petani itu nyarinya apa ya? Punya lahan sedikit tapi pinginnya nanam berbagai macam. Contoh, kita pengen nanam pepaya, pakai nanam pepaya, kan cuma buat 2 baris. Setidaknya di sini ini kan kita masih punya lahan dikit kan? Biar kepake kita tanamin seperti cabai lah, keterong lah, kangkung lah, bisa ini kayak gini. Nah kalau yang ini nih namanya ini pepaya ini namanya ini sudah kena virus. Ini pepaya sudah kena virus. Jadi walaupun matang rasanya beda, pasti pahit. Ini bagus nih. Ini mulai bagus nih. Tuh, mulai bagus. Nah, tuh tanamannya pasti banyak yang subur lah. Ini kebanyakan kurang dikasih pupuk. Tuh, gini. Banyak yang matang. Berhubung pupuknya mahal, tapi harga pepaya itu murah. Jadi petani cuma terima pupuk apa adanya. Sekarang beli mutiara supamanya seharga 1 kilo atau 1 ban berapa kilo itu harganya mahal. Gak mungkin kan kita mupuk buat pepaya tapi dijual gak bisa balik modal. Jadi kita cuma ngandalin pakai pupuk kandang. Ya kayak gini nih. Ini namanya yang dinamakan pepaya yang kena virus. Contoh sini. Ini pepaya yang udah kena virus. Ini pasti pohon apa ya ininya? Gagang-gagangnya ini pasti rusak kayak gini nih. Nih contoh. Kan kita percuma. Ini berarti kurang dikasih obat. Nih. Ini udah matang, cuma pasti rasanya bisa pahit. Bisa manisnya kurang, ini bisa hambar. Tuh, ini bagus nih, tapi cuma kurang pupuk lah. Menurut saya kurang pupuk, dikasih mutiara kurang lah. Ini cuma bermodalkan pupuk kandang. Ini sebenarnya kalau pupuknya banyak, terus kita rumat, itu pasti buahnya banyak, bisa segini nih. Ini paling proses dari tanam paling baru 8,5 bulan 9 bulan ini. Yang ini. Ini namanya pepaya yang sudah kena virus, ini kayak gini nih. Contoh sini, ini yang ini nih. Virus yang udah kena virus ini pasti kayak gini nih, berjamur. Jadi walaupun kirim ke Jakarta itu paling
Itu apa namanya, latar namanya, pilihan lah, pilihan dari A B C D. Ini yang ke C, jadi harganya lebih murah lagi. Semuanya ini yang letter A, semuanya harganya 1 kilo sumpamanya cuma 1 kilo 10.000. Berarti yang itu, yang tadi yang udah rusak, pasti 1.000 atau 2.000 itu kalau diterima itu alhamdulillah, bisa nggak laku. Ini resikonya petani kayak gini. Kadang kalau harganya lagi bagus ya untungnya banyak, kalau harganya lagi hancur kayak gini ya udah, terimain pantong, jalani prosesnya, nikmati prosesnya, jalani prosesnya, nikmati hasilnya. Ini kayak gini. Ini coba kalau kita tanam di pegunungan, biasanya ini pohonnya nggak kayak gini nih, tinggi, pohonnya tinggi, baru keluar kecil, seperti apa ya namanya ya, kalau di Dieng namanya apa itu, pepaya, pokoknya pepayanya kecil lah. Tur kalau di Dieng itu rasanya itu beda. Kalau semuanya pepaya ini ditanam di Wonosobo, di Dieng, pasti keluarnya pun kecil. Ini kan tadi saya sebutkan tadi, kalau pingin lahannya kepake semua, pertama kita tanam pepaya, di bawahnya ada keterong, ada cabai, dan ada lenca. Ini namanya lenca. Ini namanya lenca. Sini, ini kan kalau menurut saya ini mubah sih. Nanamnya lama, udah 7 bulan kita nunggu lama. Setelah panen kayak gini nih, rusak. Jadi mengurangi harga. Pada rusak. Pepayanya banyak kan? Banyak. Hasilnya ini kalau nggak kena virus, ya walaupun harganya kecil, tapi masih mending lah, bisa buat bikin balik modal atau kurang sedikit ini nggak masalah. Tapi ini berhubung kayak gini nih, ini ya nggak bisa lama lah. Pokoknya ini butuh pupuk yang banyak, atau butuh dikasih semprot hama. Terus kita lihat ketiga, ini kan baru lahan ketiga ya. Ketiga, terus ini sini. Ini kan percuma. Nanam kita udah 7 bulan, 8 bulan, tapi hasilnya kayak gini, banyak rusak. Ini biasanya itu kena hama, seperti hujan biasanya. Kalau hujan pasti pepayanya beda. Kalau nanam pepaya kok di musim apa ya, rendeng, itu pasti pepayanya manis. Tapi kalau di musim hujan pasti pepayanya manis tapi nggak terlalu. Ini contoh. Ya kayak gini. Ini pasti udah mati nih. Nggak bakalan bisa tumbuh lagi nih. Nggak bakalan bisa tumbuh lagi. Apabila ini kan udah kena virus, nggak kita ambil semua, kita buang jauh-jauh dari tempat ini. Contoh, kita ini di sini ya, kita ambil, kita buang ini. Kita buang harus berjarak sekitar ya 500 meter lah, yang penting tidak bau. Ini kayak gini nih, ini yang bisa merusak pepaya semua ini. Jadi sekarang cuma kayak gini, ini besok lama-lama ini kayak gini nih. Ini contoh kedua nih, kayak gini, lama-lama kayak gini, lama-lama bisa semua rusak semua, udah gagal panen. Sebenarnya sih bagus, tanamannya bagus, cuman pupuknya mahal, jadi petani tidak bisa, sulit untuk beli. Percuma kita beli pupuk mahal, tapi yang kita pupuk harganya tidak sesuai. Ya kalau kita pupuk
terus panenannya bisa melebihi, bisa balik modal buat pupuk, alhamdulillah. Sudah kita beli pupuk mahal, panenannya harganya berkurang. Ini namanya cabai. Ini keterong. Nah ini padahal nanamnya bareng. Padahal ini sama ini padahal nanamnya bareng loh. Kok ini belum ada pepayanya? Ini banyak. Ya ini namanya pepaya yang kurang subur atau bisa dikatakan kena virus. Jadi kalau bisa kita cabut aja pohonnya, kita buang, ganti yang baru gitu. Ini mulai mendingan lah, walaupun kena virus tapi masih mendingan, masih bisa diperbaiki lah ya. Ini contohnya. Oke, sekian. Banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.